Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam juga buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Arpandi Sirait, NIM 119130097 dari kelas Sistem Komunikasi RB. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan FM modulasi atau modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi atau FM modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier atau sinyal pembawa sehingga frekuensi gelombang pembawa atau carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan pada gelombang sinyal informasi. Jadi sinyal yang dimodulasikan pada gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan sinyal informasi. Nah, pada sinyal FM sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudenya konstan selama proses modulasi. Nah, modulasi FM itu merupakan bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal carrier divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudenya dengan amplitude sinyal pembawa ala konstan. Kemudian modulasi frekuensi merupakan modulasi analog nonlinear atau disebut juga dengan modulasi sudut. Disebut nonlinear karena frekuensi sinyal carrier hanya bisa berubah-ubah. Nah, untuk rentang frekuensi FM modulasi adalah 88 MHz sampai 108 MHz yang dikategorikan sebagai very high frequency atau VHF dengan panjang gelombang 1000 kHz. FM memiliki bandwidth yang lebih besar daripada AM atau di sini frekuensi modulasi memiliki bandwidth yang lebih besar daripada amplitude modulasi yang dapat menghasilkan suara stereo. Sinyal modulasi. Nah, di sinyal modulasi itu jika sinyal termodulasi, maka jika KIT-nya itu adalah sudut sinyal frekuensi yang telah dimodulasi oleh MT, maka persamaan sinyal termodulasinya menjadi ST sama dengan A kali C, AC cos theta 1 kali T. Nah, yang kedua itu dapat kita definisikan juga frekuensi sesaat dari sinyal ST itu, yaitu FIT sama dengan limit delta T menuju 0 F kali delta T. Nah, yang ketiga itu frekuensi sesaat atau FM adalah frekuensi sesaat FM adalah berubah, FIT-nya itu berubah secara linear oleh MT. Nah, di sini ada persamaan, yaitu FIT sama dengan FC plus KF MT. Nah, untuk FT sama dengan min AM sin 2VFM kali T. Nah, untuk FIT sama dengan FC minus KF kali AM sinus 2VFM kali T, atau sama dengan FC sama dengan delta F sinyal FIT sama dengan FC kali FC min delta F sin 2VFM T, di mana K itu sensitivitas modulator frekuensi atau satuannya Hz per volt. Nah, di dalam modulasi FM, sinyal sinusoidal atau level frekuensi sisi itu menurun secara cepat setelah delta F. Nah, di sini ada delta F ya. Di sini misal gini. Jadi modulasi FM itu sinyal sinusoidalnya itu frekuensinya sisinya menurun gitu ya. Jadi dia akan menurun gini. Nah, cepat setelah delta F. Dari sini ke sini itu delta F gitu ya. Nah, pada beta, jika betanya itu lebih besar dari bandwidth FM, maka dia mendekati 2 delta F. Jadi dia kalau betanya itu lebih besar ya dari FM, dari ini FM ya, dari sini ke sini gitu. Jadi dia akan mendekati 2 delta F. Sedangkan jika betanya itu lebih kecil dari bandwidth FM, maka dia mendekati 2 FM. Nah, untuk aturan pendekatan penentuan bandwidth FM dikemukakan oleh Carson dan disebut rumus Carson, di mana bandwidth FM itu sama dengan 2 delta F plus 2 FM, atau sama dengan 2 delta F dikali 1 plus 1 per beta. Nah, kita ada soal di mana di soal tersebut adalah sebuah sinyal modulasi sudut memiliki persamaan PT sama dengan 100 cos kali 2V kali 10 pangkat 8T
plus 20 cos 2pi kali 10 pangkat 4T. Maka ditanya itu tentulah frekuensi yang pertama itu frekuensi sesaat, kemudian indeks modulasi dan Carson bandwidth. Nah, kita cari dulu nilai sudut yang termodulasi gitu ya. Kita cari VT nya, sudut yang termodulasi itu adalah QIT. Jadi kita cari di VT itu ya, diketahui soal sama dengan 100 cos 2pi kali 10 pangkat 8T plus 20 cos 2pi 10 kali 10 pangkat 4T. Nah, di mana persamaan untuk ST itu sama dengan AC cos VT. Nah, sehingga VT itu sama dengan, jadi ini kan asal sini nilai AC, ini cosnya, ini cos, dan QIT itu sama dengan yang ini dalam kurung gitu. Jadi QIT sama dengan nilainya ini 2pi kali 10 pangkat 8T plus 20 cos 2pi kali 10 pangkat 4T. Nah, kita mencari frekuensi sesaat dulu ya. Sehingga frekuensi sesaat adalah, kita ada persamaannya, itu FIT sama dengan limit delta T menuju 0 F delta T T. Jadi FI sama atau FIT sama dengan limit delta T menuju 0 kali theta I kali T plus delta T min delta T delta IT dikali 1 per 2 pi delta T. Sehingga FIT itu sama dengan 1 per 2 pi kali delta 1 per 2 pi kali d theta I do theta I T per dt. Sehingga FIT itu sama dengan 1 per 2 pi kali d kali 2 pi kali 10 pangkat 8T plus 20 cos 2 pi kali 10 pangkat 4T per dt. Sehingga FI sama dengan 1 per 2 pi dikali ini 2 pi kali 10 pangkat 8T minus 4 pi. Ini dipisah-pisah gitu biar lebih mudah. Jadi 4 pi kali 4 dikali pi kali 10 pangkat 5T kali 10 pangkat 5 sinus 2 pi kali 10 pangkat 4T. Sehingga ini diturunkan ya, jadi ini kita dapat dari penurunan dari yang ini, pengintegralan dari ini ya. Jadi dia integral dari ini, kita dapat hasilnya yang ini. Nah, sekarang sehingga FIT itu sama dengan 10 pangkat 8 ini ya, dikurang 2 kali 10 pangkat 5 sinus 2 pi kali 10 pangkat 4T. Itu untuk frekuensi sesaat ya. Nah, sekarang kita mencari indeks modulasi. Itu indeks modulasinya itu mudah aja ya, dimana indeks modulasi sama dengan beta sama dengan delta F per Fm sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 per 10 pangkat 4 sama dengan 20. Jadi itu 2 kali 10 pangkat 5 ya per 10 pangkat 4 yang ini. Nah, maka bandwidth Carsonnya adalah itu sama dengan 2 kali delta F plus 2 Fm. Jadi sama dengan 2 kali ini tadi kita dapat ya, delta F 2 kali 10 pangkat 5 tambah 2 kali 10 pangkat 4, sehingga BT sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 5 atau BT sama dengan 420 kali 10 pangkat 3 Hz, sehingga BT itu sama dengan 420 kHz. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.